Dan kenapa Juventus bisa keluar dari posisi itu? Otomatis karena Spalletti sudah mempersiapkan itu. Salah satunya adalah bagaimana menempatkan pemain-pemain yang punya outlet, ruang terbuka untuk dipassing. Kalau kita lihat di kanan itu Conceição agak-agak free roll mainnya. Di kiri Yildiz enggak. Yildiz stay di wing. Karena apa? Kita tahu ya, Western kesayangan kita ini selalu muncul tiba-tiba di tengah, di depan gawang, nggak tahu nongol dari mana, tiba-tiba nyundul. Nah, itu dia. Nggak jago-jago banget sih. Menang lagi nih, Juventus berhasil menundukkan Roma. Yeay! Wow! Fino alla fine! Akhirnya. Senang. Oke, kini tinggal 1 poin lagi ya Mas, menuju 4 besar. Roma Betul. datang dengan intensitas penuh, tapi Juventus menjawab dengan ketenangan dan efisiensi dan keputusan yang tepat di momen krusial. Selamat datang di Suara Juventini, bareng aku Sekar Nasli, dan aku mau kenalin dulu teman-teman kita hari ini. Ada Kak Kartika, membership kita. Halo Kak Kartika. Halo Skar, halo Bang Hey. Dom, halo Bang Ali. Halo. Tentunya ada Mas Jeki. Halo Mas Jeki. Semuanya, menang. Loh, apa sih, udah kayak apa aja gue. Ini kita harus ada Mas Ali di sini. Halo Mas Ali. Selamat pagi, siang, sore, malam. Full senyum hari ini ya. Oke. Kita akan membedah tuntas gitu ya kemenangan Roma dan Juventus 2-1 di sini. Tentunya sebelum itu aku mau ngingetin jangan lupa like, subscribe, komen di video ini dan join membership kita untuk bisa berkesempatan bareng kita di sini ngobrol-ngobrol seputar kemenangan Juventus, dan juga tentunya gabung di grup WhatsApp kita ya. Selain itu kita juga ada kesempatan berdiskusi bareng 24 jam, 32 jam. Rame banget ya selalu. Grup yang gak pernah tidur. Oke, dan aku mau ngingetin kita juga ada QR code untuk bisa support kita, channel kita tetap eksis gitu ya, ada di sini di layar, jangan lupa untuk di scan. Kita langsung masuk ke materi pertama nih, mengenai tunduknya Roma di Allianz Stadium nih. Gol dari Francisco Conceição dan gol perdana dari Luis Openda di Serie A memastikan 3 poin krusial kita tetap di Turin. Nah, Roma juga sempat memberi perlawanan ya lewat gol Tommaso Baldanzi, tapi kemudian secara keseluruhan Juventus tampil lebih efektif. Meskipun di data XG kita memang menang unggul gitu ya 2,33, menandakan kualitas peluang yang jauh lebih matang dibandingkan Roma, tapi kemenangan kita juga terasa makin penting karena datang di tengah tren positif, yaitu dengan 6 kemenangan dari 7 laga terakhir. Jadi kita meneruskan tren kemenangan yang akhirnya gak di gap dengan kekalahan ya. Jadi kita ngomongnya bisa positif terus nih, happy terus. Oke, performa yang semakin konsisten juga terus, dan jarak ke zona 4 besar kini tinggal 1 poin. Ini bukan lagi Juventus yang ragu-ragu seperti awal musim. Ini juga Juventus akhirnya mulai tahu nih apa yang mereka lakuin. Kita langsung tanya-tanya ke narasumber kita nih mengenai pertandingan kemarin. Gimana melihat kemenangan beruntun atas tim-tim berbahaya seperti Bologna kemarin, terus Roma. Gimana para narasumber menilai jalannya pertandingan ini secara keseluruhan gitu ya? Apakah ini bukti bahwa Juventus sudah benar-benar stabil atau masih ada catatan yang perlu kita evaluasi bersama? Kita langsung ke Mas Jeki nih. Silakan Mas. Oke, thank you Sekar ya. Kita happy kayaknya ya. Senang hari ini. Kita menang lagi, dan gue juga gak nyangka ada 2 tim yang kita hadapi itu aslinya di atas peringkat kita. Kalau untuk boloknya kita susul, terus Roma yang kita semakin mendekat, artinya 2 tim yang memang betul kata Sekar tadi, tim yang berbahaya dan kita bisa curi poin. Bukan curi poin, memang seharusnya biasanya Juventus memang menang sama tim-tim seperti ini, cuman karena Juventus beberapa musim terakhir sedang ya lagi sakit-sakitan, jadi menang seperti ini ya harus diapresiasi. Untuk jalannya pertandingan bukan lumayan lagi, seru sih menurut gue, seru. Dan kalau gue lihat grafis dari momentum yang tercipta, memang di awal-awal Juventus berusaha untuk keluar dari tekanannya Roma, karena Roma memang dari awal langsung ada tekanan. Terus di menit-menit di bawah 10 menit itu udah langsung dapat free kick tuh Juventus tuh, si Locatelli ya kalau nggak salah ya. Cuman memang kita ini kalau sama free kick kayaknya masih belum belajar kayaknya. Bab training free kick tuh kayaknya masih belum ada trainingnya kayaknya. Nah setelah itu
Roma tuh intens tuh, Roma intens terus. Tapi setelah itu Juventus juga mulai keluar untuk mencari percobaan. Banyak sekali momen-momen yang Yildiz sebelum dia gol juga ada tuh momen dia nge-shoot yang di depan kan, dia shoot langsung depan kiper. Terus ada Openda juga yang harusnya tinggal dicongkel doang. Jadi momen-momen seperti itu banyak sekali di babak 1 dan akhirnya kita dapat gol di babak pertama dan itu menurut gua satu perbaikan di mana ketika lu game gede lu berhasil gol di babak pertama. Biasanya kita golnya nanti di ujung-ujung. Kalau udah mau selesai baru gol lagi. Tapi akhirnya kita gol dengan tanpa substitution. Berarti kan artinya sebuah formasi yang memang disiapkan, sebuah starting yang disiapkan untuk menghasilkan hasil, yaitu sebuah gol, sebuah kemenangan. Beda banget ya. Kalau dulu sama pelatih yang sebelumnya beda banget ya. Kudu kebobolan dulu. Betul, kebobolan dulu. Dan akhirnya babak kedua malah nambah lagi ya kan. Malah nambah lagi dan nah sayangnya memang kita nggak clean sheet ya. Kita nggak clean sheet, mungkin nanti di proses gol kita ngomong. Dan sayangnya juga kalau gue lihat grafis momentum pertandingannya setelah kita kebobolan dari Roma itu cenderung kita kayaknya mau ngejaga aja, nggak ada nyerang-nyerang lagi. Jadi memang ya tadi ya sangat disayangkan di akhir-akhir kita tidak ngepres lagi. Tapi gue bisa mengerti bahwa sebuah gol kemenangan, sebuah poin dalam menghadapi Roma ini patut dijaga. Takutnya parno gitu ntar di akhir-akhir babak kebobolan. Jadi ya gue bisa maklumi lah setelah habis dari gol Roma intensitas serangan Juve hampir-hampir nggak ada dan ya sudah. Yang penting kan sebelum itu kita sudah unggul. Jadi gua rasa lihat Juventus yang sekarang sudah mulai terlihat ada perbaikan, terlihat ada perubahan dan terlihat ada semangat untuk mau menang gitu. Jadi luar biasa lah pokoknya. Fino alla fine. Ada highlight dari Mas Jeki di awal kita udah berbenah ya Mas, udah kompetitif kita tuh udah sangat meningkat gitu. Tapi memang kemudian menurun menuju babak-babak akhir. Oke, kalau dari Mas Ali apa nih Mas yang di highlight dari pertandingan kemarin? Oke, gue mau coba highlight tentang dua hal ya. Yang pertama tentang tren positif kita. Sebenarnya tuh kalau gue ngelihatnya ini dari kita ketika ngelawan Bodo. 7 pertandingan terakhir kan kita 6 menang, 1 kalah. Kalahnya juga pas lawan Napoli kan. Ini tuh Bodo apa Pavos? Bodo masih jauh tuh, agak jauh. Bodo, dari Bodo terus kan Liga Champions kalah Napoli, Champions Pavos baru. Itu kita 7 pertandingan terakhir 6 kali menang, sekali kalah. Wah, itu kalau yang Napolinya nggak dianggap gitu kan karena menang terus tuh. Tren kita sebenarnya termasuk bagus. Gue udah bilang berulang kali kalau football is a game of momentum, nggak di pertandingan, nggak di season. Juve ini nanti di akhir Januari bakal ada, gue bilangnya pertandingan final yang bisa menentukan banget nih arah musim ini kemana. Kita bakal lawan Benfica, Napoli lagi, terus Monaco, Champions, Serie A, Champions. Itu kalau momentum Juve masuk ke pertandingan fase itu bagus, itu pede deh gue deh. Nah, pertandingan lawan Roma ini itu milestone lebih menuju ke situ gitu loh. Nanti habis pertandingan lawan Roma ini kita ada lawan Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese, Cagliari yang practically semua di bawah. Harapan gua hasil maksimal bisa terus diambil biar di pertandingan yang penting tadi, yang final kecil yang gue bilang tadi, Juve bisa maksimal. Nah, oke. Kedua gue mau terkait jalannya lawan Roma. Memang seperti yang udah kita kira sebelumnya, Roma datang dengan agresivitas tersendiri ya. Kita nonton, especially babak pertama nontonnya tuh kayak sesak gitu loh. Gila, Roma nih agresif banget. Kayak di grup ada yang bilang kayak nonton tim dari Liga Jerman atau dari IPL gitu kan. Cepet banget Ini mainnya. nih kalau di grup, ya kebobolan deh. Udah pesimis. Ya kebobolan deh. Ngepres Tika, banget. gue perhatiin kalau Iya. Tika di awal dia keserang mulu, pasti Tika udah pesimis aja bawaan deh. Ngepres banget. Tapi untungnya Roma datang dengan tanpa penyerang utama mereka. Dovby kan cedera. Dan barisan penyerang yang mereka pakai, tolong respect buat Dybala, tapi kayaknya Bremer harus cek kantongnya. Kayaknya di kantongnya Bremer ada Dybala tadi malam tuh. Oh gitu. Iya, memang Bukan posisi Dybala ini. iya memang bukan posisi natural Dybala, tapi ya itu dia. Juve bisa dengan taktis dan efektif mengcounter pressure play-nya Roma gitu. Ini mungkin bisa kita bahas nanti lebih detail ya. Dan secara garis besar juga memang Juve menciptakan lebih banyak peluang dari Roma. Kalau selain 2 gol itu kita ada peluangnya Chico yang kena save, Yildiz kena tiang dan lain-lain. Jadi buat gue sih pertandingan semalam tuh bagus banget dari Juve. Gue cuma punya satu kata untuk merangkum performa Juve semalam, yaitu efektif. Efektif.
Oke, kita bermain efektif ya dengan tekanan-tekanan yang luar biasa dari Roma. Kalau dari Kak Kartika nih yang kemarin berisik banget gitu ya. Ya, kayak kebobolan deh. ketakutan nih. Ya, kebobolan deh. Begitu mulu Tika kalau keserang di awal. Ya, kebobolan. Nontonnya begini deh, nontonnya begini. Apa nih Kak yang Kakak highlight selain drama-drama ketakutan itu gitu? Oh, iya, menurut gue karena Juve momentumnya udah menang terus nih kan bagus banget buat mental pemain Juve ya. Dulu kan kita kayaknya lawan tim bawah aja ngeden banget nih. Aduh ini gimana ya. Nah, makanya itu kalau di grup itu biasanya rame hampir bobol. Nah nggak lama bobol tuh beneran. Jadi kita udah pesimis duluan ya. Aduh ini gimana ya. Udah hampir bobol tuh ada yang chat dah nih nggak lama bobol nih. Udah deh kebobolan gitu. Kalau sekarang nggak terlalu. Kalau menurut gua babak pertama ya itu sesek nontonnya. Kayak nggak nyerang sama sekali ya. Juve diserang terus malah. Kita buntu banget tuh babak pertama tuh. Nggak tahu doh diapain sama Spalletti babak kedua. Berbalik nih kan golnya babak kedua kan bagus banget nih. Tinggal sisa 1 poin aja kan sama Roma di klasemen. Walaupun ya Napoli, Inter sama AC Milan kan belum main ya. Belum dia lagi masih Super Copa kan. Ya kita 16, mereka masih 15 ya. Tapi lumayan bedanya tinggal 4 gitu. Nah ini positif banget ya, lihat tahun depan nih trennya gimana. Juventus bakal naik lagi atau enggak nih terlempar dari top 4. Bulan Januari kayaknya kita bisa lihat nih, udah bisa lihat dia mau masuk champion atau enggak, itu udah ketahuan tuh. Ya mudah-mudahan sih pengennya champion ya, top 4 juga ya. Ya Amin. Scudetto juga sih pengennya, nggak kelebihan ya kalau pengen Scudetto. Ya gitu begitulah. Mungkin kemarin sempat pesimis pas Spalletti handle Juventus, ragu gitu karena dia handle Azzurri kan jelek ya. Terus Banget lagi. terus jelek terus nah kok dia bisa ke Juventus nih. Dia lagi gitu. Gimana nih di Juve? Udahlah dengan perasaan berkecamuk ya udah adanya dia pelatihnya mau gimana lagi. Bagus juga ya ternyata dia nanganin klub kayaknya mulai mengakui nih kalau dia pelatih profesional, mulai dikit-dikit mengakui, ya mulai menerima lah hati ini. Kira-kira begitu. Ya, thank you dari gua gitu. Menurut Oke, nah dari tadi kan kita highlight 2 poin ya, di mana Roma datang dengan high pressure, tapi kita juga bisa bermain efektif. Kita bicara dari data nih, memang kalau dari Roma kenapa kita bilang high pressure juga tercermin gitu ya dari PPDA-nya 8,2, di mana itu angka yang menunjukkan tekanan konstan terhadap build up-nya Juventus. Tapi kemudian kita ternyata bisa bermain efektif dengan adanya 3 high turnover yang setiap serangan, di mana akhirnya kita lebih tinggi dari skor XG kita ya, di mana Juventus 2,33 sementara Roma cuma 1,53. Nah dari data ini artinya Juventus kan nggak perlu mendominasi bola terlalu lama untuk tetap mematikan. Kita akhirnya tahu kapan harus cepat, kapan harus langsung vertikal. Nah menanggapi keberhasilan Juventus dalam menghadapi tekanan yang luar biasa dari si Roma ya dari awal tadi seperti yang Kak Kartika bilang, gimana nih menurut narasumber melihat kemampuan lini belakang ya khususnya? Kita balik ke Mas Jeki lagi. Oke, jadi ini pertanyaannya bagaimana Juventus mampu keluar dari high press ya? Iya. Ya, artinya memang betul apa yang waktu kita preview. Roma ini punya gameplay, dia pengen ngerebut bola setinggi mungkin, secepat mungkin supaya itu menjadi serangan secepat mungkin juga. Dan kenapa Juventus bisa keluar dari posisi itu? Otomatis karena Spalletti sudah mempersiapkan itu. Salah satunya adalah bagaimana menempatkan pemain-pemain yang punya outlet, ruang terbuka untuk dipassing. Kenapa bisa kita di press tinggi? Karena ada pemain Roma 4 maju tuh. Biasanya ada Kone, Dybala, terus Pellegrini sama yang di kanan Sole. Ada 4 dia maju. Dia 4 maju, otomatis kan 4 pemain kita udah pasti ke marking sama 4 pemain itu kan. Dia butuh outlet lagi yang ada yang bisa bebas dan dipilihnya adalah Chico Conceição. Chico ini lumayan untuk ngebuka ruang-ruang supaya kita nggak bisa di pressing, supaya ada jalur umpan. Yang paling penting kan ada jalur umpannya kan, supaya umpan itu masih bisa tetap ke depan, Tapi gua akuin memang Roma memang sedisiplin itu sih untuk bisa ngepress kita, karena kita bisa tahu apa yang harus kita cari. Spalletti improve di sana dan akhirnya kita bisa keluar dari pressing itu dan akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan ini. Kalau mengenai high turnover-nya kok harusnya kan gini, kalau dia pressing kita lebih banyak, harusnya dia rebut bola kita lebih banyak, bener nggak? Iya.
Logikanya kan gitu. Logikanya gitu. Tapi high turnover dia datanya nggak banyak juga. Dia cuma 3. 3. Ya kan? Artinya defense kita juga bagus. Dan dilapisi sama Locatelli ngeblok, ngerebut-rebut bolanya dari mereka juga bagus. Jadi ya kita tenang pada saat di pressing. That's why high turnover mereka dikit. Terus kita punya outlet untuk jalur passing supaya kita keluar dari pressing itu. Jadi Spalletti bisa membaca itu semua sih. Luar biasa sih botak ini. Sejauh ini. Oke, thank you. Itu aja sih. Dengan pujian-pujian kepada Spalletti, kalau Mas Ali gimana Mas menanggapi keberhasilan kita? Oke, sedikit mengingatkan kembali PPDA ini kan pass per defensive action. Artinya kalau misalnya Roma PPDA-nya 8,2 itu artinya Juventus 8 kali passing baru kerebut Roma. Patokannya itu biasanya di bawah 10 itu udah high pressure tuh. Artinya ini Roma udah high pressure Kita banget. nggak bisa lama-lama megang bola. Kita nggak bisa lama-lama megang bola dengan tim kayak Roma gitu. Nah, memang data ini juga terkonfirmasi dari kita yang lihat semalam kan. Roma kelihatan banget main full pressure. 4 orang itu udah pasti. Ya udah pasti nge-press. Nah, tapi bagusnya Spalletti itu tadi Juve dipersiapkan untuk menghadapi tim seperti ini. Kuncinya sih sebenarnya 2. Buat gue fluid movement sama one touch football. Juve itu semalam main Chico Conceição meskipun posisinya di sayap kanan tapi aksinya dia itu seolah-olah dia kayak gelandang posisi nomor 8. Jadi kayak gelandang tengah yang turun ke bawah, ambil bola, one touch, alirin ke tengah. Thuram sama Locatelli main simple semalam. Mereka cuman shielding pertahanan, alirin bola ke depan, biarkan 3-4 pemain yang di depan berkreasi gitu kan. Dan ini jalan banget semalam. Jadi meskipun Roma ngepresnya tinggi, Juve bisa unlock itu dengan tadi one touch football, terus fluid movementnya, apalagi Openda gue berikan kredit khusus karena dia sering banget naik turun. Badak banget tuh orang. Badak banget. Naik turun, one touch, kenceng. link up ke Yildiz atau Conceição, dan berujung ke peluang-peluang Juve, termasuk ke golnya Juve gitu kan. Itu bagus banget. Kredit buat Openda sih semalam. Meskipun di posisinya dia sedang terancam karena belum nyetak gol gitu kan. Nah, itu tuh set play kayak gitu tuh yang ngebuat sebenarnya semalam markingnya Roma tuh jadinya berantakan. Jadi lo ngepress tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut di proses terjadinya gol buat Juve. Jadi buat gue sih itu aja. Jadi high pressure-nya Roma itu di counter Juve dengan one touch football dan fluid movement aja. Oke, itu teknis banget dan mungkin highlightnya dari Mas Ali, Openda nih, thanks to Openda. Kalau dari Kak Kartika, mungkin ada yang di highlight juga? Dari gua defense Juve yang bener ya, cuman Bremer ya, kayaknya cuma Bremer nih. Kelly enggak? Kelly enggak. Benci Enggak sama lah. Kelly, kasihan. Sorry nih fansnya Kelly. Siapa ya? Sorry loh fansnya Kelly. Kalau ada Lah. Bremer yang paling bener nih. Cuman kalau lihat Roma memang berasanya dia nyerang terus ya. Padahal Roma nggak tajam-tajam banget kan depannya. Jadi rasa-rasanya nggak setajam Napoli ya sebelumnya. Sebelumnya kan kita kalah nih sama Napoli. Tajam banget kan. Nah Roma nih nggak seperti Napoli. Walaupun dia nyerang tapi nggak tajam-tajam banget nih. Semalam gue ada posting nih. Tumpul juga sih sebenarnya kita juga tumpul. Jadi 2 tim tumpul nih depannya. Jadi sebetulnya nggak terlalu berasa. Defense nih kerja keras gitu karena Roma juga belakang ke tengah bagus, begitu ke depan kacau juga sih, sama kita juga sih babak pertama sebenarnya. Cuman oke lah, kita pujilah ini Papa Bot 1 Spalletti, dia cepat banget ngebaca permainan lawan, jadi dia udah tahu mesti gimana nih. Nggak tahu emang karena kita kelamaan dapat pelatih yang bingung. Kalau udah ketinggalan bingung. Siapa yang bingung berarti? Tudor. Mota sama Tudor kan bingung kan. Iya. Mota Tudor kan begitu ketinggalan 1 atau seri aja udah bingung tuh. Yang nonton juga lebih bingung kan. Nah, nggak tahu nih apa karena kita udah terlalu lama punya pelatih yang membingungkan. Jadi begitu dapat yang mendingan dikit kita udah surprise, wow gitu. Keren ternyata juga bisa nih. loh kita ya. Ternyata bisa loh. Ternyata Papa Bot ini keren juga walaupun sempat ragu. Sebenarnya kan Spalletti kayak Allegri dulu dari Conte. Kita kayak aduh emang bisa nih orang Allegri. Kita ke champion final gitu. Mungkin kayak gitu ya mudah-mudahan ya. Cuman ya menurut gua defense Juve ya
satu doang yang main gitu, yang dua lagi nggak terlalu. Yang 2 cameo. Iya, ya udah, ya maaf ya fansnya Kelly, begitu. Itu dari gue. Oke, kalau kita bicara tentang gol yang kita raih gitu ya di pertandingan kemarin, ternyata juga menarik untuk mengupas prosesnya ya, Mas Jeki, Mas Ali, dan Kak Kartika. Dimana gol pertama ini lahir dari open play dengan kualitas teknik tinggi, kemudian gol kedua datang dari situasi yang masuk akal secara peluang karena build up-nya rapi, keputusannya cepat, dan penyelesaiannya efektif. Kemudian rantai aksinya juga cukup terlihat kalau bagi teman-teman yang nonton kemarin, di mana Yildiz bisa menarik 2 pemain Roma, Cambiaso dengan sentuhan cerdasnya gitu ya, Konsensau juga tenang saat finishing, dan Zegrova memenangkan duel one on one gitu. Serta ada McKennie juga yang agresif masuk ke kotak penalti. Jadi ini bisa dibilang bukan aksi tunggal gitu ya, tapi lebih kepada aksi kolektif. Nah, pertanyaannya nih kepada 3 pundit kita, gimana para pundit menilai proses gol-gol Juventus kemarin di laga kemarin gitu ya? Apa aspek kira-kira yang paling menarik untuk dibahas, kemudian eksekusi pengambilan keputusan atau struktur secara keseluruhan gitu? Dari Mas Ali sekarang. Oke. Silakan, Mas. Buat gol pertama, gua rasa sih ini bakal jadi template serangan Juve ke depannya ya. Jadi kalau kita lihat di kanan itu Conceição agak-agak free roll mainnya, di kiri Yildiz enggak. Yildiz stay di wing. Karena apa? Meskipun Yildiz stay main di wing, tapi kualitas individu dia mengizinkan dia bermain statis seperti itu. Kita lihat gol pertama, Yildiz bisa narik 2 pemain. Yildiz bisa Mancini sama siapa gitu kalau nggak salah. Dia aksi individu, terus template-nya gitu tuh. Yildiz stay di wing, Cambiaso tuck in ke dalam. Terus dia Cambiaso jadi ketika nyerang jadi seolah-olah kayak pemain nomor 8 ya yang di sisi kiri. Kalau di kanan Conceição kan. Nah, Yildiz aksi individu, passing ke Cambiaso, one touch yang Chico-nya udah bebas. Jadi pemain free roll memanfaatkan asisnya Cambiaso. Dan pas juga di situ finishingnya Chico tumben bagus loh, ya kan? Karena peluang yang sebelumnya kan ada peluang sebelumnya lagi tuh yang dari Locatelli ke Yildiz, terus ke Yildiz narik 3 pemain ke Conceição, terus dia feint sekali. Itu kan finishingnya nggak bagus sebenarnya, nembaknya ke kiper kan itu kan. Nah di sini memang template serangan kayak gini gue rasa kedepannya bakal banyak terjadi di Juve karena itu udah movement kayak gitu tuh udah seolah-olah udah kayak ada gladi resiknya tuh setiap pertandingan untuk seperti itu. Nah, buat yang gol kedua ini menarik karena Juve berhasil memanfaatkan rendahnya energinya Roma. Gak bisa dipungkirin ketika tim main dengan full pressure terlebih di babak pertama kayak Roma, babak kedua pasti ada bocornya. Itu kalau kita lihat di pas crossingnya Zegrova itu markingnya itu si Ziolovski cuma 1. Kan kalah duel sama McKennie itu markingnya practically 2 lawan 1 karena Opendanya bebas. Jadi pemain-pemain yang lain tuh si Mancini siapa dan kawan-kawan tuh sama sekali nggak marking bola second ball-nya gitu. Dan ketika McKennie berhasil merebut kembali bolanya bola save-nya Svillar dan kasih bola gampang ke Openda, ya itu buat gue jadi kayak apa ya, hadiah buat Openda karena dia sudah bekerja keras di pertandingan ini gitu. Nah jadi itu dia gol pertama template serangan Juve. Gol kedua ya memanfaatkan memang udah rendahnya energi Roma aja. Weston mah heading dapat aja ya. Memang timingnya bagus. Timingnya dapat aja heading. Anjay. Mister Palu Gada kesayangan kita itu kan. Secara postur sih kayak orang kagak jago ya. Kayak cuma 180 standar gitu. Kayak kagak jago. Oke, menarik. Untuk gol pertama udah template kata Mas Ali. Dari Mas Jeki gimana Mas? Oke, kalau gue sebelum ngomongin setiap gol satu-satu, tapi gue harus mengapresiasi bahwa gol ini lahir dari open play. Dan ini penting sekali lahir dari open play. Open play itu adalah bentuk sebuah tim itu bermain sepak bola. Karena bermain sepak bola kalau lo hanya mengandalkan set piece, mengandalkan bola-bola mati segala macem, itu sama aja lu nggak punya taktik apa-apa sebenarnya. Ini kan haram bol. Nggak punya hati apa-apa. Ya kan 2 pertandingan sebelumnya itu hasil dari corner, ya salah satu skema-skema corner. Tapi di lawan Roma ini gue bilang ada peningkatan. Pertama babak 1 golin, kedua adalah golnya semuanya open play nih, mau babak 1 mau babak 2. Dan tadi Ali bilang itu ada sebuah template. Ya kalau misalkan menjadi sebuah template ya bagus, berarti kan memang ada sebuah sistem. Ya tapi kalau gue menilai lagi bahwa ketika gol terjadi Chico, ada peran dari Cambiaso yang luar biasa yang memanfaatkan half space.
Nah ini Cambiaso kalau sering-sering kayak begini memang jadi senjata rahasianya Juventus. Itu yang untuk babak pertama ya. Gue melihat bahwa Cambiaso itu masuk ke daerah half space itu adalah salah satu senjata yang bisa dibilang rahasianya Juventus lah. Terus kalau untuk babak kedua, lagi-lagi seorang Weston tahu betul bagaimana memanfaatkan ruang kotak penalti dengan kemampuan heading yang bagus, dan Zegrova juga mungkin ada arahan, lu jangan banyak-banyak bawa mulu lah. Ya kan, gue ngeliat tadi malam Zegrova tidak terlalu banyak stylish, tidak terlalu banyak freestyle. Mungkin dapat arahan dari Spalletti juga kalau ada kesempatan untuk crossing gitu loh. Karena mungkin Spalletti melihat crossing kan adalah mempersingkat waktu bola untuk nyampe kotak penalti. Sebenarnya kan gitu teorinya. Misalkan kita bawa bola nih, ngegocek 2 orang sama crossing, bola lebih cepat nyampe ke crossing. Makanya kan dulu Liga Inggris senangnya crossing karena teorinya cuma cukup seperti itu aja. Gimana bola cepat bisa nyampe kotak penalti gitu. Dan itu yang terjadi, dan gue sangat mengapresiasi bahwa 2 gol ini lahir dari sebuah open play. Itu dulu yang paling penting gitu. Terlepas dari kemampuan individu-individunya, tapi dari open play ini siapa tahu bisa jadi modal di selanjutnya dan ini akan menjadi tim Juventus yang sangat matang kalau terus-terusan menciptakan gol dari open play gitu. Oke, itu udah membahas secara detail ya Mas Jeki mengenai pentingnya open play saat pertandingan sepak bola. Dari Kak Kartika nih kira-kira apa nih Kak? Menurut gua ciri khas Conceição ya Bang ya. Gol pertama, seperti kita tahu ya, dia kan defense and attack-nya juga bagus banget. Ya menurut gue itu udah waktunya dia gol ya, karena sebelum-sebelumnya kan gagal, terus ya udah harusnya gol lah. Gue udah sempat ngomong di grup nih, kalau sampai nggak gol gimana nih Chico nih. Parah nih. Dari tadi gimana nih Chico nih gitu. Jadi itu menurut gue. Kalau gol kedua, Openda itu sebenarnya dapat mentahan kan ya. Itu sempat ditepis sama kiper AS Roma. Cuman ya seperti kita tahu ya, Weston kesayangan kita ini selalu muncul tiba-tiba di tengah, di depan gawang, nggak tahu nongol dari mana, tiba-tiba nyundul. Nah itu dia. Nggak jago-jago banget sih, tapi nggak jelek-jelek banget juga. Memugam haters saja. Ditaruh di mana? Jadi ya walaupun orangnya nggak tinggi-tinggi banget, juga nggak ganteng rupawan juga, tapi lucu gitu dia kan. Kesayangan kita semua nih kayaknya Weston lama-lama. Tapi gue kasih kredit banget buat Spalletti yang sempet gue ragukan banget. Shock sih gue waktu itu, bukan ngeragu lagi gitu. Tapi sekarang mungkin bisa nih mulai jadi kesayangan nih Papa Bot kita ini. Papa Bot apa sih? Papa Botak. Papa Botak. Parah banget. Kan dia botak Bang. Kalau tidur bukan. Kalau tidur bukan. Dia nggak botak-botak banget. Kalau ini kan dia licin banget ya kepalanya. Nah mulai jadi kesayangan nih, boleh nih kayaknya nih. Cambiaso juga. Kalau babak pertama menurut gue Cambiaso di bawah rata-rata permainannya. Gue juga sempat bingung tuh Cambiaso nih gimana nih. Babak kedua nggak tahu diapain dia jadi jago. Kalau bisa stabil begitu terus ngeri sih Cambiaso sih. Beneran deh, ngeri dia. Keren banget menurut gue. Ya itu kreditnya tuh Cambiaso, Weston, and Openda, of course. Akhirnya bisa nyetak gol 2. Tapi ini gol pertama Serie A ya. Oh 2, oh ya Serie A. Serie A pertama ya. Satu lagi kan ICL. Champions. Akhirnya mudah-mudahan nih Openda bisa gacor nih tahun depan. Karena yang nggak ada lagi striker, Dusan Vlahovic lagi cedera nih kan. Seperti kita tahu ya. Ya itu aja menurut gue. Oke, ini berhubungan dengan beberapa tadi udah Kak Kartika review ya pemain dari Cambiaso, McKennie. Kita bahas untuk laga kemarin siapa man of the match. Ini ratingnya lagi tinggi-tinggi ya. Biasanya aku bacain kalau untuk episode sebelumnya tuh di atas 8 jarang banget, tapi di sini laga kali ini akhirnya banyak yang di atas 8. Kita bacain mungkin dari Andrea Cambiaso, ini versi dari Votemob ya. Andrea Cambiaso dapat 8,1, di mana tadi udah Kak Kartika review juga paling konsisten, semoga akan terus begitu gitu ya, paling berpengaruh juga. Kemudian ada Weston McKennie 8,0, Francisco Conceição 8,0. Sementara itu Luis Openda yang beberapa kali juga menjadi highlightnya para pundit kita pada hari ini tampil juga dengan 7,6 dan Kenan Yildiz 7,8. Nah secara umum tampil solid ya Juventus, tapi tetap ada pemain yang kontribusinya tetap belum maksimal. Nah kepada narasumber nih, siapa kira-kira man of the match pilihannya masing-masing, terus siapa pemain yang
paling tidak memuaskan meskipun kemarin kita menang gitu ya. Kita balik lagi ke Mas Ali, silakan Mas. Oke. Karena selain gol dan peluang-peluangnya, Pertekli dia juga melakukan tugas bertahannya dengan bagus. Jadi untuk seorang pemain yang posisi aslinya adalah winger di kanan, dia tuh malah sebenarnya jarang di kanan semalam. Dia lebih ke posisi nomor 8 di kanan, tapi terus ke dalam. Jadi kayak malah kayak posisi nomor 10 gitu loh main. Dan itu bagus. Buat dia bisa turun sampai ke sepertiga akhir lapangan juga buat bantu defense. Saking semangatnya di awal-awal sampai dapat kartu kuning gitu. Itu pas dia golin tuh membuka baju tuh, yakin tuh. Kalau buka baju kartu kuning lagi, kartu merah tuh. Dia ingat tuh untungnya tuh. Nah, gue rasa ini bakal jadi micro tactic adjustment lagi dari Spalletti, karena kan sebenarnya Spalletti pengen ngubah ke 4-2-3-1 kan. Nah, dari 3-4-2-1 ke 4-2-3-1-nya tuh salah satu shift-nya itu ya Conceição-nya sebenarnya nggak dimainin di mentok wing banget. Jadi agak ditak ke dalam. Jadi di kanan tuh nanti tuh bakal biar main safe aja nanti si Kalulu, depannya McKennie kayak gitu biasanya. Yang gue tebak. Kalau buat pemain yang kurang, gue justru kurang impress sama pengganti-pengganti yang diturunin sama Spalletti ya. Zegrova selain crossingnya ke McKennie, gue lihat lumayan sering kerebut bolanya, bahkan golnya Roma pun awalnya dari dia kan. Dia nggak main simple, kerebut terus jadi golnya Roma. Rugani yang gantiin Bremer juga shaky, mungkin belum tune in full ke pertandingan, baru habis sembuh cedera. Terakhir kan ada peluangnya Roma juga gara-gara dia salah clearance heading kan. Nah, salah antisipasi heading. Ya jadi menurut gue kalau pemain-pemain yang kurang, sayangnya pergantian pemain yang di bawah Spalletti belum bisa menunjukkan performance yang diharapkan. Oke. Highlightnya pemain-pemain yang ditunjuk oleh Spalletti belum perform gitu ya. Kalau dari Mas Jackie? Oke, gue setuju Cambiaso. Kenapa? Karena dia bisa main di opsi-opsi lain selain hanya penetrasi, gocek-gocek, cari shoot. Dia punya opsi-opsi lain. Dia menjadi jalur umpan di tengah. Dia bisa membaca ruang di tengah. Jadi that's why Cambiaso menurut gue bagus. Kok Cambiaso sih? Chico. Nah iya siapa? Chico. Sorry. Chico bagus. Dia tadinya biasanya hanya main di sayap kanan, hanya penetrasi, gocek-gocek, mencari ruang shoot. Ternyata dia bisa opsi lain. Nah itu yang bagus Chico. Cambiaso juga, makanya gue juga ngomong Cambiaso. Cambiaso memanfaatkan half space yang menjadi syarat menjadi fullback invert. Dia main di half space-nya bagus, oke banget. Ketiga gue mengapresiasi Openda, akhirnya usaha dia untuk mencetak gol ada. Terus yang tidak kelihatan bukan berarti nggak bagus ya, tidak kelihatan aja, dan seharusnya bisa lebih dari itu Kalulu. Harusnya Kalulu punya overlap yang biasanya di pertandingan sebelumnya garang-garang. Apakah Kalulu itu bermain biasa ketika temennya semua sudah jago? Kalau dia jago, biasa aja. Tergantung arahan Papa Bot. Ternyata pas kemarin teman-temannya pada down dia doang ya mainnya jago. Nah jadi menurut gua kalau untuk perganti itu Rugani emang low ya. Tapi menurut gua Kalulu tuh bisa lebih dari itu menurut gua ya. Tapi dia tidak keluar lebih dari apa yang gua harapkan. Nah itu aja sih. Oke, Kak Kartika? Menurut gue ya Zegrova nih paling jelek. Sorry ya, karena ekspektasi gue tinggi nih ke dia. Gue liatin terus soalnya reels dia freestyler. Gue demen banget. Street baller. Iya. Gue demen banget. Nah ekspektasi gue tinggi banget nih ke dia nih. Tapi semalam oke deh, ini orang ya kayaknya kurang nih. Kayaknya udah nggak ada bikin reels lagi dia nih. Selain Zegrova, Rugani ya tadi kata Bang Ali. Gantinya Bremer, dia kacau banget ya semalam Rugani. Satu lagi Kelly, agak-agak nih. Tapi Kelly kan emang udah terkenal ya. Kelly kesayangan kita semua nih udah terkenal, agak-agak nih. Ya udah deh, gak apa-apa. 3 itu, yang kurang. Bahkan di bawah rata-rata nih, raportnya merah. Kalau yang bagus, selain Kenan Yildiz, juga Openda, of course. Man of the match ya Conceição, and boleh Cambiaso babak kedua, boleh lah dia. Tapi ya paling bagus the best Conceição. Terus babak kedua cuma kurangnya pas pergantiannya aja ya, rotasinya jelek-jelek. Itu beneran gue pas 2 menit terakhir udah nggak mau nonton gue, karena kita diserang terus. Udah deg-degan gue bilang nih nggak jadi menang nih kayaknya, kita udah pesimis banget gue. Aduh masa nggak jadi menang lagi, pupus deh harapan gue. Udah seneng-seneng tinggal 1 poin gitu. Aduh udah pesimis banget. Akhirnya gue matiin aja deh tuh
Gue nggak nonton. Udah lihat live score aja full time. Nonton sampai 2-1. habis dong. Udah bingung liatnya diserang terus kita bang. Udah nggak berani gue. Udah pas gue lihat udah habis lihat di grup udah kelar ya udah deh gue posting aja. Oh kelar gitu. Saking gue udah deg-degannya kita diserang gila kita rotasinya jelek banget menurut gue itu. Oke, nah itu dia ya teman-teman Suara Juventus ini kemenangan atas Roma ini terasa penting gitu ya karena bukan hanya 3 poinnya saja, tapi gimana cara Juventus bisa memenangkannya. Gak selalu dominan tapi tahu kapan harus serang, kapan harus bertahan. Dan ini Juventus yang lebih matang bisa kita bilang seperti itu dibandingkan awal musim kemarin. Masih ada ruang perbaikan tentu, tapi kemenangan seperti ini mungkin menunjukkan fondasi tim mulai terbentuk dan konsistensi pelatih kita juga mulai terlihat gitu ya Pak Bot. Terima kasih. Hidup Spalletti. Papa Bot. Papa Bot. Juve Scudetto Bang Ali botak nih ke Spalletti nih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih para pundit kita yang sudah mengeluarkan analisis mendalamnya gitu ya. Jangan lupa tentunya like, subscribe, komentar pendapat kalian siapa man of the match dan evaluasi yang dapat kalian berikan mungkin bisa sama dengan pundit kita, bisa juga berbeda. Dan tentunya jangan lupa join membership untuk bisa bergabung di sini seperti Kak Kartika di sini juga membership kita yang setia hadir di grup. Kita juga bisa berdiskusi selama 24 jam dan lebih. Oke, kita akhiri dengan Fino alla fine. Forza Juve. Oke. Mantap. Jadi pesimis apa optimis? Optimis sekarang. Ya kalau nonton